Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas profil seorang profesional yang luar biasa, Insinyur Dedi Setio Utomo. Beliau ini bisa dibilang salah satu arsitek di balik berbagai proyek pengembangan industri dan infrastruktur kunci di Indonesia. Jadi ini bukan sekadar CV biasa ya, tapi sebuah cerita. Cerita tentang gimana visi strategis bisa benar-benar membentuk wajah ekonomi bangsa kita. Nah, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, yaitu fondasi akademik dan sertifikasi beliau. Terus kita akan menyelam ke 3 pilar utama portofolionya yang keren banget. Dan sebagai penutup, kita akan lihat sisi kepemimpinan dan visi strategis yang jadi motor penggerak semuanya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita lihat landasan yang jadi dasar dari semua keahlian dan karirnya. Karena, kan setiap bangunan hebat pasti butuh fondasi yang kokoh, betul? Fondasi keilmuan beliau ini dibangun di atas pilar akademis yang kuat banget, mulai dari teknik industri di Universitas Pasundan sampai MBA teknologi di ITB. Tapi yang menurut saya lebih penting lagi adalah komitmennya untuk terus belajar. Perjalanannya nggak berhenti di situ. Beliau terus mengupgrade diri dengan berbagai sertifikasi profesional yang menunjukkan kalau keahliannya itu selalu diasah dan relevan sama tantangan industri zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke pilar pertama keahliannya. Di sini, kita bakal lihat peran beliau dalam merancang strategi industri nasional, bekerja sama langsung dengan lembaga-lembaga kunci pemerintah. Disinilah kita bisa lihat dampak nyata dari keahliannya. Beliau ini ada di jantungnya perumusan strategi nasional, terlibat langsung dalam penyusunan peta jalan hilirisasi untuk komoditas-komoditas super vital dari bauksit, tembaga, sampai timah, bareng Kementerian Investasi dan Kemenperin. Dan hebatnya, ini nggak cuma di level nasional loh, keahliannya juga dipakai untuk membentuk masa depan industri di tingkat daerah, seperti di Jambi dan Teluk Bintuni. Oke, pilar kedua dari portofolionya analisis kelayakan. Ini adalah proses yang krusial banget. Ibaratnya, ini adalah tahap cek ombak sebelum sebuah proyek raksasa dijalankan untuk memastikan proyeknya itu benar-benar layak dan sehat secara finansial. Coba deh Anda perhatikan betapa beragamnya proyek-proyek ini. Jangkauan analisisnya tuh luas banget. Di satu sisi, beliau menangani industri berat kayak smelter tembaga. Di sisi lain, beliau juga mendalami teknologi masa depan seperti wafer silikon untuk panel surya. Belum lagi infrastruktur energi vital seperti pipa gas, sampai ke pemberdayaan industri di daerah seperti pabrik semen dan susu. Luar biasa kan? Pilar ketiga ini menunjukkan keahliannya dalam merencanakan infrastruktur. Tahu kan, infrastruktur ini ibarat urat nadi yang menopang pertumbuhan industri dan pengembangan sebuah wilayah. Nah, portofolio infrastrukturnya ini menunjukkan kemampuannya untuk menyambungkan titik-titik penting pembangunan. Baik itu merancang konektivitas untuk kawasan pariwisata nasional, membangun pusat industri baru di Papua dan Sulawesi, menyediakan energi bersih lewat puluhan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, atau bahkan memastikan pasokan air bersih untuk kota sebesar Jakarta dari Sungai Ciliwung. Ini semua adalah fondasi nyata bagi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi, apa artinya semua ini? Jawabannya adalah skala dan konsistensi. Lebih dari 50 proyek strategis dalam 15 tahun terakhir. Angka ini bukan sekedar angka loh, ini adalah representasi dari sebuah kepercayaan dan rekam jejak yang sudah terbukti dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Oke, di luar semua keahlian teknis tadi, ada satu benang merah yang selalu muncul, yakni kemampuan kepemimpinannya yang teruji, terutama dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan dan tantangan. Angka-angka di sini menceritakan sebuah pola yang sangat jelas. Di banyak proyeknya, terutama yang panjang rumit, beliau itu nggak cuma berperan sebagai tenaga ahli, tapi maju sebagai tim leader. Ini menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan dan memimpin tim ahli dari berbagai bidang ilmu untuk mencapai satu tujuan bersama. Keren banget. Kutipan ini benar-benar merangkum esensi dari pendekatannya. Jadi ini bukan cuma soal membangun pabrik atau jalan, tapi tentang menganalisa strategi, menganalisa kebutuhan, dan menganalisa konektivitas. Sebuah visi yang terintegrasi, yang melihat pembangunan industri dan wilayah itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, setelah melihat rekam jejak yang begitu luas dan mendalam, kayaknya cuma ada satu pertanyaan yang tersisa di benak kita. Dengan keahlian sekaliber ini, tantangan strategis besar apa lagi ya yang bisa kita pecahkan bersama-sama? Jadi, bagi Anda yang tertarik untuk berkolaborasi dalam perencanaan industri strategis, studi kelayakan, atau pengembangan infrastruktur, ini adalah cara untuk bisa terhubung dan memulai diskusi lebih lanjut. Langsung saja dicatat.